me enter in your place with all the weak and strong and young and old, the rich and poor and tired souls. Leave my worries on the floor and let my faith be strong as I'm covered by your grace abound and love so strong. Now I lay down my life to honor and worship in this place. And I'm down on my knees to bring this offering and praise. Holy, holy God Almighty, the earth be filled with peace and glory. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Mari kita persiapkan ibadah kita hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita tundukkan hati dan kepala kita di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kita hari ini. Pertolongan kepada kita adalah dari Tuhan yang menjadikan bumi dengan segala kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan segala kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Tunlah kiranya anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus yang memberkati ibadah kita hari ini dari awal sampai pada akhirnya. Haleluya. Amin. Shalom, sidang jemaat dikasihi Tuhan. Kita akan datang di hadapan Tuhan dengan ucapan syukur kita. Mari kita akan memuji, menyembah Dia, mengagungkan Raja di atas segala raja. Amin, haleluya. Penuhi panggilanmu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan.
sembah Dia. Haleluya, Ramasikiara Lamakakaya Ramase. Haleluya, Allah berkuasa. Haleluya, Ramasikiara Lamakakaya. Kami sembah Kau Tuhan, kami agungkan Engkau, Raja di atas segala raja. Haleluya. Kiara la bataka ya la mase. Haleluya. Nikmati hadirat Tuhan. Rasakan kuasa Roh Kudus di tempat ini. Mari sembah Dia, agungkan Raja di atas segala raja. Yesus Kristus namanya. Haleluya. Kirala bataka ya rala mase. Penuhi kami dengan kuasa-Mu. Penuhi kami dengan kuasa-Mu. Engkau teguhkan dengan kesaksian-kesaksian. Oh, dalam sekira lama takayara. Oh, dalam sekira lama takayara. Allah kuasa di dalam takayara labase. Allah berkuasa dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Oh, Ramasikira lama takayara lama. Allah mengasihi kita. Kurala batakayara lama sikiara lama. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan, sidang jemaat-Mu. Biarlah kami boleh merasakan hadirat Tuhan, merasakan lawatan Tuhan pagi ini Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus berkarya atas kami, masing-masing yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan Yesus. Jamah kami Tuhan. Biarlah kami boleh Tuhan menikmati kehadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu Tuhan, kedahsyatan-Mu dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Pakai kami masing-masing, sidang jemaat-Mu. Biarlah kami boleh merasakan Tuhan hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan pagi ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang berdoa dan mengucapkan syukur kami Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Haleluya Yesus Tuhan. Kaulah Rajaku.
Mari sedang jemaat kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan isi kebenaran firman-Nya. Inilah yang kurunungkan. Firman-Nya ya dan amin. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tetap amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Yang ku renungkan setiap waktu, dan pengagungan kepadamu. Oh, manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Hatiku bersuka padamu. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada.
Tuhan. Mari dengar-dengaran akan kebenaran firman-Nya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang ada di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata demikian, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama, kita minta Tuhan memberkati firman-Nya pada hari ini. Sesuai dengan firman Tuhan ini, saudara dan saya dikuatkan, diberkati, dan dipulihkan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur untuk segala berkat, kasih karunia yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, sampai hari ini pun kami tetap ada dalam perlindungan, pertolongan, dan pemeliharaan Tuhan. Bapa kami bersyukur untuk semua kasih dan kemurahan-Mu. Bapa berkatilah firman-Mu yang sudah kami baca, supaya firman Tuhan boleh menjadi firman yang hidup, yang menyatu dalam kehidupan kami, yang menguatkan, meneguhkan, yang memberikan pengharapan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati dan lawat setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Sekalipun hari ini kami masih melakukan ibadah online, jemaat masih beribadah di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan hadir dan Tuhan memberkati mereka. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Dari awal sampai akhir kami serahkan sepenuhnya ibadah kami, firman Tuhan dan pujian boleh memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita sudah membaca satu bagian firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, yaitu Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, renungan kita pada hari ini adalah doa yang syarat dengan berkat. Apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Filipi adalah doanya kepada jemaat Filipi. Doa yang penuh dengan berkat Tuhan. Mengapa doa berkat ini diucapkan oleh Rasul Paulus untuk jemaat Filipi? Sebab kalau kita baca dari ayat-ayat sebelumnya, jemaat di Filipi sangat mengasihi Rasul Paulus. Jemaat Filipi sangat mendukung pelayanan Paulus. Mereka sangat berempati dengan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan. Maka mereka mensupport penuh apa yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Kalau kita lihat di dalam ayat 14, dikatakan bahwa namun baik juga perbuatanmu, dikata Paulus, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Lalu ayat yang ke-16, karena di Tesalonika kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Ayat 18, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, satu persembahan yang harum, satu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Saudara, Paulus berdoa untuk jemaat yang ada di Filipi, supaya Allahnya, Tuhannya memberkati segala kebutuhan dan keperluan jemaat di Filipi. Karena jemaat ini sangat mengasihi dan mendukung Paulus di dalam pelayanan. Mereka sangat mengasihi Paulus sebagai hamba Tuhan. Dan mereka juga mengasihi Tuhan melalui hambanya yang melayani. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah saudara-saudara juga
mengasihi para hamba Tuhan? Apakah saudara juga mendukung pelayanan mereka? Seperti jemaat Filipi yang sangat mendukung pelayanan daripada Rasul Paulus. Mari kita renungkan bersama-sama pada hari ini apa yang menjadi doa Paulus bagi jemaat di Filipi. Doa yang penuh dengan berkat Tuhan untuk jemaat yang Paulus kasihi. Yang kita renungkan yang pertama adalah kata Allahku. Nah saudara, siapa Allah Paulus? Paulus berdoa, Allahku. Siapa Allah Paulus? Filipi pasal 1 ayat 21 berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Pasal 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara yang diberkati Tuhan, Allah atau Tuhan dari Rasul Paulus adalah Kristus Yesus. Yesus adalah Tuhan dan Allah daripada Paulus. Yesus adalah Allah yang disembah Paulus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Oleh karena itu kalau Paulus berkata Allahku, artinya dia datang kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang pasti akan mendengar, akan peduli, akan apa yang diharapkan oleh Rasul Paulus. Inilah doa yang tepat. Doa yang benar karena dialamatkan kepada Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Lalu kata yang kedua yang perlu kita renungkan adalah akan memenuhi. Allahku akan memenuhi. Nah saudara, apa artinya? Artinya adalah Tuhan Allah yang disembah oleh Paulus akan memperhatikan, akan peduli dengan pergumulan, dengan kebutuhan jemaat yang ada di Filipi. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang mau dan mampu, itulah yang dipercayai oleh Paulus akan memenuhi segala kebutuhan dan keperluan daripada jemaat yang ada di Filipi. Demikian juga saudara dan saya, kalau kita berdoa dan hamba-hamba Tuhan berdoa kepada Allah yang benar untuk jemaat yang dikasihi, maka Tuhan akan memenuhi kebutuhan saudara dan saya. Tuhan akan peduli dan mengerti akan setiap pergumulan yang saudara dan saya hadapi. Allahku akan memenuhi. Lalu kalimat yang berikutnya, yang ketiga adalah segala keperluanmu. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Artinya adalah apa yang didoakan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi adalah supaya Tuhan memberkati, Tuhan memenuhi segala kebutuhan dan keperluan jemaat yang ada di Filipi. Jadi Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan dan keperluan mereka. Demikian juga kalau kita berdoa kepada Tuhan, kalau hamba-hamba Tuhan berdoa buat jemaat juga supaya jemaat dipenuhi segala kebutuhan dan keperluannya. Kalau kita bandingkan di dalam doa Bapa kami di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami
yang secukupnya. Tidak berlebihan, tidak kekurangan. Yang diperlukan, yang dibutuhkan sesuai dengan porsinya. Lalu kita bandingkan di dalam Keluaran pasal yang ke-16, ayat yang ke-18, ketika mereka menakarnya dengan Gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Saudara, pada waktu bangsa Israel ada di padang gurun, Tuhan memelihara mereka, memberikan mana, yaitu roti yang datang dari sorga untuk bangsa Israel. Tapi Tuhan memakai Musa supaya Israel ini diingatkan, jangan berlebihan. Sesuai dengan ukurannya, keluarga masing-masing. Kalau keluarga banyak, mengambil banyak sesuai dengan kebutuhan. Kalau keluarganya sedikit, mengambil seperlunya sesuai dengan kebutuhan. Maka mereka mengumpulkan menurut keperluan mereka. Tidak berlebihan, tidak boleh disimpan. Karena kalau mereka simpan akan menjadi busuk kecuali pada hari Sabat. Saudara, inilah ukuran doa daripada Paulus supaya Allahnya, Tuhannya yang berkuasa, yang mampu memberikan segala berkat, keperluan mereka, kebutuhan mereka secukupnya. Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan. Tentunya memang satu dan dua orang yang berbeda bisa berbeda keperluannya. Oleh karena itu kita tidak perlu merasa iri hati kepada orang lain. Kalau saudara dan saya diberkati Tuhan cukup, marilah kita bersyukur. Jangan sampai berlebihan, tapi belajarlah kita secukupnya. Apa yang saudara dan saya butuhkan, apa yang kita perlukan akan dipenuhi oleh Tuhan. Karena doa dari hamba-hamba Tuhan atau saudara dan saya juga mendoakan teman dan sahabat kita dan keluarga kita. Saudara, yang keempat adalah menurut atau pola kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, menurut di sini adalah pola atau aturan Tuhan dan bukan aturan manusia. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan daripada Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi berkat itu disampaikan kepada jemaat Filipi sesuai dengan polanya Tuhan, sesuai dengan aturannya Tuhan, bukan aturan manusia. Oleh karena itu, kalau kita berdoa, kita berharap kepada Tuhan, mari kita juga tunduk, taat menurut aturan Tuhan, menurut berkat yang Tuhan sudah sediakan, menurut cara Tuhan yang akan Dia lakukan di dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita belajar untuk tunduk, taat apa yang menjadi kehendak Tuhan, menurut pola Tuhan dan bukan menurut pola daripada manusia. Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, persekutuan dengan Kristus yang intim adalah hal yang sangat penting untuk mewujudkan pemeliharaan Tuhan. Kalau saudara dan saya membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, membangun persekutuan yang erat dengan Tuhan dari waktu ke waktu, itu yang sangat penting, yang sangat memungkinkan saudara dan saya menikmati segala pemeliharaan daripada Tuhan. Nah, sekarang apa respon saudara dan saya? Apa tanggung jawab kita? Kalau kita diberkati Tuhan, kalau kita juga mau tetap dipelihara oleh Tuhan. Seperti jemaat yang ada di Filipi yang dipelihara dan dikasihi Tuhan.
Respon yang harus saudara dan saya lakukan adalah yang pertama, mari kita taat kepada Tuhan menurut kehendak-Nya. Kalau saudara dan saya bisa belajar taat dan tunduk kepada kehendak Allah, maka itu sangat memungkinkan saudara dan saya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Contoh, tokoh yang sangat terkenal dalam perjanjian lama yang dipelihara, diberkati, dilindungi oleh Tuhan adalah Yusuf. Kejadian pasal 39 ayat 2 berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Nah saudara, kenapa Yusuf berhasil? Karena Tuhan menyertai. Tuhan ada bersamanya. Kenapa Tuhan menyertai Yusuf? Karena dia taat. Karena dia hidup di dalam kehendak Tuhan. Dia menjaga hidupnya dengan baik, dia berhubungan intim dengan Tuhan, dia bersekutu dengan Tuhan. Dia tidak jauh dari Tuhan, dia selalu mengandalkan Tuhan. Itulah sebabnya, karena ketaatannya, karena pendudukan dirinya, Tuhan membuat Yusuf berhasil di dalam segala apa yang dia kerjakan. Yang kedua, tanggung jawab dan respon yang harus kita lakukan kalau kita mau menikmati pemeliharaan Tuhan adalah hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, hidup di dalam kehendak Tuhan, di dalam 1 Tesalonika pasal 5, 16, 17, 18, kita bisa menemukan di sana kehendak Tuhan, apa yang disukai oleh Tuhan, itu kalau saudara hidup di dalam sukacita. Hidup di dalam tekun dalam berdoa. Hidup di dalam pengucapan syukur dalam segala perkara. Minimal kalau itu saudara dan saya lakukan, maka hidup saudara dan saya adalah hidup di dalam kehendak Tuhan. Apakah saudara dan saya hari lepas hari, waktu lepas waktu, saudara dan saya tetap hidup di dalam sukacita ilahi? Sekalipun mungkin waktu-waktu ini adalah waktu yang tidak mudah, banyak pergumulan, banyak kesulitan. Tapi apakah saudara dan saya tetap bisa membangun sukacita kita di hadapan Tuhan? Sukacita ilahi bukan terpengaruh dari situasi dan keadaan, tapi yang ada di dalam hati kita. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, kita tahu Allah kita yang baik, yang memelihara, yang mengasihi kita, tentunya saudara dan saya bisa hidup di dalam sukacita. Sekalipun lahiriah kita menemukan banyak pergumulan. Lalu kita tetap berdoa. Seperti tadi kita sudah merenungkan, doa itu sangat penting dalam hidup kita. Karena doa itu membangun persekutuan kita dengan Tuhan dan mengucap syukur dalam segala hal. Mari kita belajar mengucap syukur dalam segala keadaan. Itu kehendak Tuhan. Memang tidak mudah. Tapi kalau saudara dan saya bisa melakukannya, itu adalah kekuatan di dalam hidup kita. Yang ketiga adalah mengasihi Allah dan taat pada perintahnya. Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah saudara, respon kita, tanggung jawab kita supaya kasih dan kemurahan Allah mengalir dalam hidup kita. Mari kita mengasihi Allah dan itu tandanya adalah taat kepada perintah Tuhan. Mari kita belajar menghargai firman Tuhan, membaca, merenungkan dan melakukan dalam hidup kita. Ketaatan kepada firman Tuhan, ketaatan kepada perintah Tuhan itu yang akan membawa saudara dan saya hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan yang terakhir, berserulah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, karena memang dialah Allah sumber segala berkat dan pertolongan kita. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 dikatakan di sana, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu
kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sekali lagi Tuhan ingatkan, berdoalah, berserulah kepadaku. Itulah yang akan menolong saudara dan saya. Kita di dalam pemeliharaan daripada Tuhan. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, para pendengar, saudara-saudara yang menyaksikan tayangan ini, mari hari ini kita terima doa yang begitu luar biasa dari firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu, keperluanmu, menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau saudara dan saya mau merespon kebenaran firman Tuhan, maka doa daripada Paulus juga menjadi doa daripada kita sekalian, dan itu pun akan menjadi kenyataan di dalam hidup saudara dan saya hari ini dan sampai selamanya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur karena segala kemurahan dan kebaikan Tuhan. Biar Engkau ya Tuhan Allah yang penuh dengan kemurahan, memelihara kami sesuai dengan keyakinan kami, sesuai dengan ketaatan kami, sesuai dengan kesungguhan hati kami, di dalam doa, ucapan syukur, sehingga kami boleh menikmati pemeliharaan Tuhan dari waktu ke waktu. Engkau akan mencukupi segala keperluan dan kebutuhan kami, kebutuhan jemaat Tuhan. Apapun itu, karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang sanggup. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami ya Tuhan, supaya kami yakin dan percaya, sehingga apa yang Kau janjikan menjadi kenyataan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa warta yang penting untuk kita bisa dengar dan kita ingat. Yaitu yang pertama adalah jemaat yang berulang tahun dari tanggal 15 sampai tanggal 21 Juni. Yang pertama adalah Ibu Luciana Purnama yang berulang tahun pada tanggal 19 Juni. Yang kedua adalah Ibu Hartini yang berulang tahun pada tanggal 21 Juni. Selamat ulang tahun dan Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, minggu depan masih diperlakukan ibadah online. Oleh karena itu kami tetap berharap jemaat masih beribadah di rumah dengan segala situasi yang ada. Nikmatilah ibadah ini dengan ucapan syukur, karena kita yakin bahwa satu kali kita boleh kembali beribadah di gereja. Tapi hari-hari ini kalau kita masih diberi kesempatan ibadah di rumah, mari kita lakukan dengan penuh ucapan syukur. Menyanyi, menyembah Tuhan, dan tetap mendengarkan firman Tuhan. Yang ketiga, yaitu bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Isa Al-Masih Jemaat Tanah Mas. Yang pertama bisa lewat transfer ke BCA Gereja dengan nomor rekening 009 130 1007 atas nama Ibu Sri Uni dan Haryanti. Lalu yang kedua, apabila Bapak Ibu ingin memberikan persembahan secara tunai langsung, bisa datang ke kantor, karena di sana ada kotak persembahan yang terkunci, aman, dan saudara bisa datang pada jam-jam kantor, dan saudara bisa memberikannya untuk pekerjaan Tuhan. Dan yang terakhir, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk atensi, untuk perhatian Bapak Ibu dan saudara sekalian yang setia, yang taat, baik dalam ibadah, baik di dalam mempersembahkan persembahan maupun di dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama.
Kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan, biarlah Tuhan yang menyertai dan memberkati kita. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan tetap menolong kami, memelihara dan mengasihi kami. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, Gereja Isa Masih Tanah Mas, Tuhan berkati mereka masing-masing, keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi, dari anak-anak sampai lanjut usia. Tuhan lawat mereka, beri berkat kesehatan, kekuatan, damai sejahtera. Diberkatilah mereka dalam rumah tangganya, diberkatilah mereka dalam pekerjaannya. Dan anak-anak yang studi, yang hari-hari ini masih libur, karena situasi Tuhan juga memberkati mereka. Berikan mereka hikmat, beri mereka Tuhan dengan kesibukan-kesibukan yang bermanfaat, sehingga anak-anak juga tetap bertumbuh di dalam hal kehidupan hikmat mereka, maupun dalam kehidupan jasmani dan rohani mereka. Terima kasih Tuhan. Kalau ada jemaat yang menghadapi pergumulan, kesulitan, kesukaran, biar mereka datang kepada Tuhan. Allah yang akan memenuhi segala kebutuhan dan keperluan mereka, sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Memberkati gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada, yang masih ibadah online maupun yang sudah berani membuka ibadah secara normal. Tuhan tetap menolong, memberkati, memakai mereka semua menjadi alat-alat Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita, kabar baik dan kabar keselamatan. Diberkatilah mereka orang-orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk perlindungan dan penyertaan-Mu atas gereja-Mu di dunia ini. Kami tetap mendoakan bangsa dan negara kami. Peliharalah bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berkatilah para pemimpin negeri kami, dari yang paling atas sampai yang paling rendah yang ada di daerah-daerah. Supaya dengan hikmat kebijaksanaan, mereka boleh mengatur, mereka boleh menata, mereka boleh mengambil kebijakan yang baik bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Tuhan, khususnya menghadapi pandemi COVID-19, biarlah dengan hikmat Tuhan, semua pengaturan, peraturan, tatanan boleh menolong akan bangsa ini. Berkati para medis, berkati para dokter yang terus berjuang menolong orang-orang yang sakit, beri mereka kekuatan dan perlindungan. Dan sementara mereka yang sakit, bila mereka juga punya pengharapan, bahkan mereka bisa menemukan kesembuhan dan keselamatan. Terima kasih Tuhan untuk segala kemurahan dan kebaikan-Mu. Berkati kota kami dan lingkungan kami, agar kami juga boleh tetap menikmati segala berkat dan kebaikan Tuhan. Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu, kehidupan kami semua di dalam kasih, anugerah, dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk segala berkat Tuhan. Mari jemaat, siapkan hatimu, angkatlah hatimu di hadapan Tuhan, kedangkan tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang datang daripada Allah. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita di sorga, menyertai saudara sekalian, serta kasih yang melimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, bersama dengan Allah Roh Kudus, akan memberkati, melindungi saudara dan saya dari hari ini sampai kekal, selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.